Berhenti. Jangan skip video ini. Kalau kamu sedang melihat ini sekarang, dengarkan baik-baik karena ini bukan kebetulan. Dari jutaan video yang ada di luar sana, dari ribuan distraksi yang biasanya kamu lewatkan, entah kenapa jarimu berhenti di sini. Dan percayalah, itu bukan karena algoritma. Ada sesuatu yang lebih dalam sedang bekerja. Takdir. Mungkin kamu merasa ini berlebihan. Mungkin kamu berpikir, cuma konten biasa. Tapi anehnya, hatimu tidak ikut menertawakan ini. Ada rasa mengganjal, ada dorongan kecil yang berkata, tonton sebentar saja. Itulah tandanya, karena saat ini, kamu sedang dipanggil sebagai jiwa terpilih. Ya, kamu. Bukan semua orang akan melihat pesan ini. Bukan semua orang akan bertahan mendengarkan. Dan bukan semua orang akan merasakan getaran yang sama seperti yang mungkin sekarang mulai muncul di dadamu. Di luar sana, ada seseorang yang mungkin tidak kamu kenal, mungkin tidak pernah kamu temui sedang berada di titik paling rapuh dalam hidupnya. Dia tidak berteriak, dia tidak meminta, dia bahkan mungkin tersenyum di depan dunia. Tapi di dalam dirinya, dia hampir menyerah. Dan anehnya, takdir tidak mendatangkan bantuan dari arah yang jauh. Takdir mengarahkannya kepadamu. Sekarang dengarkan ini baik-baik. Menolong orang ini tidak selalu berarti uang. Tidak selalu berarti tindakan besar. Kadang, satu kalimat, satu perhatian, satu keberanian untuk peduli, cukup untuk menyelamatkan hidup seseorang. Tapi masalahnya begini, waktu tidak berpihak padanya. Karena itu pesan ini muncul sekarang, bukan nanti. Bukan besok, bukan saat kamu sudah lupa. Jika kamu masih menonton sampai detik ini, artinya hatimu sudah menjawab lebih dulu sebelum logikamu sempat menolak. Dan itu ciri yang sangat jelas dari jiwa yang terbangun, jiwa yang tidak mati rasa terhadap penderitaan orang lain. Pertanyaannya sekarang cuma satu, apakah kamu akan mengabaikan panggilan ini seperti kebanyakan orang? Atau, kamu akan menerima peranmu sebagai jiwa terpilih dan melakukan sesuatu, sekecil apapun, hari ini? Jangan kemana-mana, karena di bagian selanjutnya, aku akan menjelaskan siapa orang ini, mengapa kamu yang dipilih, dan apa satu tindakan sederhana yang bisa mengubah segalanya. Tetap di sini, takdir sedang menonton keputusanmu. Poin 1, ini bukan kebetulan. Kamu tidak sengaja melihat ini. Dalam hidup, ada momen ketika semesta berhenti berisik hanya untuk menyampaikan satu pesan, kamu dibutuhkan. Jika pesan ini muncul di hadapanmu, itu tanda kamu sedang berada di frekuensi yang tepat, frekuensi jiwa yang peka, sadar, dan siap berperan. Poin 2, ada seseorang yang sedang di titik terendah. Orang ini mungkin tidak berteriak minta tolong. Namun jiwanya lelah, hatinya retak, dan harapannya menipis. Takdir tidak selalu meminta kita menyelamatkan dengan kekuatan besar, kadang hanya dengan hadir, mendengar, atau peduli. Poin 3, bantuanmu tidak harus besar, tapi harus tepat waktu. Menunda adalah perbedaan antara harapan dan kehancuran. Satu pesan, satu doa, satu tindakan kecil hari ini bisa menjadi titik balik hidup seseorang. Karena bantuan yang datang terlambat seringkali terasa seperti tidak pernah datang. Poin 4, jiwa terpilih selalu dipanggil saat orang lain tidak peka. Banyak orang akan melewati tanda ini tanpa merasakan apa-apa. Tapi kamu berhenti, kamu membaca, kamu merasakan getarannya. Itulah ciri jiwa yang tidak mati, rasa jiwa yang masih terhubung dengan makna. Poin 5, menolong orang lain sedang menyembuhkan dirimu sendiri. Aneh tapi nyata, saat kamu menolong, kamu sedang menguatkan hatimu sendiri. Takdir sering menyembunyikan penyembuhan kita di balik tindakan membantu orang lain. Poin 6, jika bukan kamu, maka siapa? Takdir tidak memilih secara acak. Jika kamu merasa tersentuh, itu karena kamulah jawabannya. Bukan besok, bukan nanti, tapi sekarang. Poin 7, dengarkan hatimu, bukan logikamu. Logika akan berkata, itu bukan urusanku. Namun hati selalu tahu, aku bisa melakukan sesuatu. Dan takdir selalu berjalan mengikuti mereka yang berani mengikuti suara hati. Ini bukan kebetulan saat takdir memanggil jiwa yang siap. Dalam hidup, tidak semua pertemuan bisa dijelaskan dengan logika. Ada momen-momen tertentu yang terasa terlalu tepat, terlalu pas, terlalu kena untuk disebut kebetulan. Kamu mungkin sedang lelah, sedang banyak pikiran, atau bahkan sedang berada di fase hidup yang membingungkan.
Lalu tiba-tiba, pesan ini muncul di hadapanmu. Bukan 1 jam lalu, bukan kemarin, tapi sekarang, saat hatimu sedang cukup terbuka untuk mendengar. Inilah cara takdir bekerja, tak pernah berisik, tak pernah memaksa, namun selalu tepat sasaran. Takdir tidak mengetuk semua pintu. Ia hanya mengetuk pintu jiwa yang cukup peka untuk merasakan panggilan. Dan jika kamu masih membaca ini, itu berarti satu hal, kamu termasuk di dalamnya. Banyak orang hidup dengan mode otomatis. Bangun, bekerja, lelah, tidur, mengulang. Mereka melihat banyak hal, tapi tidak benar-benar merasakan. Saat pesan seperti ini lewat di hadapan mereka, mereka akan menggulir tanpa beban. Tidak ada getaran, tidak ada dorongan, tidak ada resonansi. Namun kamu berbeda, ada sesuatu yang membuatmu berhenti. Ada bagian dari dirimu yang berkata, tunggu, ini seperti berbicara padaku. Itulah tanda jiwa yang terbangun. Dalam banyak tradisi spiritual dan filosofi kehidupan, dipercaya bahwa jiwa yang sudah melewati banyak luka akan memiliki kepekaan yang lebih dalam. Jiwa seperti ini tidak mudah mengabaikan penderitaan orang lain, karena ia tahu rasanya jatuh, rasanya sendirian, rasanya tidak dipahami. Justru karena itulah, takdir sering memilih jiwa-jiwa seperti ini untuk menjadi perantara pertolongan. Kamu tidak dipilih karena kamu paling kuat. Kamu dipilih karena kamu paling mengerti. Takdir tidak sedang menguji kemampuanmu. Ia sedang mempercayaimu. Dan percayalah, tidak ada satupun momen dalam hidup yang benar-benar sia-sia. Semua luka yang pernah kamu alami, semua air mata yang pernah kamu tahan, semua kekecewaan yang pernah hampir membuatmu menyerah, semuanya sedang membentukmu menjadi seseorang yang mampu hadir bagi orang lain di saat genting. Inilah paradoks kehidupan. Seringkali, alasan kita disembuhkan bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi agar kita bisa menjadi jembatan penyembuhan bagi orang lain. Saat pesan ini muncul di hadapanmu, itu bukan kebetulan algoritma. Itu adalah sinkronisasi, sebuah titik temu antara waktu, kesadaran, dan kesiapan jiwa. Kamu berada di tempat yang tepat, pada waktu yang tepat, dengan kapasitas batin yang cukup untuk menerima pesan ini. Dan sekarang, pertanyaannya bukan lagi, mengapa aku melihat ini? Melainkan, apa yang akan aku lakukan setelah melihat ini? Ada seseorang di titik terendah hidupnya, dan dia tidak berteriak. Tidak semua orang yang terluka akan menangis di depan dunia. Tidak semua orang yang hancur akan terlihat berantakan. Sebagian justru tersenyum paling rapi, berbicara paling tenang, dan terlihat paling kuat. Namun di balik itu, ada jiwa yang kelelahan. Orang ini tidak datang membawa drama. Ia tidak memposting kesedihannya setiap hari. Ia tidak meminta dikasihani. Bahkan mungkin, ia adalah orang yang selama ini dikenal sebagai, yang selalu kuat, yang selalu bisa, yang selalu ada untuk orang lain. Masalahnya, tidak ada yang benar-benar ada untuknya. Ia sudah terlalu lama memendam. Terlalu sering mengalah. Terlalu sering berkata, aku tidak apa-apa, padahal hatinya runtuh sedikit demi sedikit. Setiap malam ia berperang dengan pikirannya sendiri. Setiap pagi ia bangun dengan beban yang sama, berpura-pura baik-baik saja demi dunia yang tidak pernah benar-benar bertanya. Dan di titik inilah hidup menjadi berbahaya. Karena kelelahan yang dipendam terlalu lama tidak akan hilang. Ia berubah bentuk, menjadi putus asa, menjadi hampa, menjadi perasaan bahwa dirinya tidak penting. Bahwa kehadirannya tidak berdampak, bahwa jika ia menghilang, dunia akan tetap berjalan seperti biasa. Inilah fase paling sunyi dalam hidup seseorang. Saat ia tidak ingin mati, tapi juga tidak tahu bagaimana caranya terus hidup. Takdir tahu, orang seperti ini jarang diselamatkan oleh hal besar. Ia tidak membutuhkan ceramah panjang. Ia tidak menunggu keajaiban spektakuler. Yang ia butuhkan seringkali sederhana. Seseorang yang hadir, seseorang yang mendengar, seseorang yang tidak menghakimi, seseorang yang peduli tanpa syarat. Dan disinilah peranmu menjadi penting. Bukan karena kamu sempurna, bukan karena kamu paling bijak, tetapi karena kamu cukup manusia untuk memahami manusia lain. Mungkin kamu tidak tahu siapa orang ini. Mungkin ia ada di sekitarmu, teman, keluarga, pasangan, bahkan orang yang jarang bicara. Atau mungkin, ia adalah seseorang yang belum kamu kenal sama sekali. Takdir tidak selalu memperlihatkan wajahnya secara langsung. Kadang ia hanya memberi rasa, perasaan tergerak, dorongan untuk lebih peduli, keinginan untuk tidak lagi acuh.
Dan jika kamu merasakan itu sekarang, jangan abaikan. Karena seringkali, satu tindakan kecil yang tulus datang tepat pada waktunya bisa mencegah keputusan besar yang salah. Satu pesan bisa membatalkan niat menyerah. Satu pelukan bisa mengembalikan rasa ingin hidup. Satu kehadiran bisa menyelamatkan seseorang dari jurang yang tak terlihat. Orang ini tidak butuh pahlawan. Ia hanya butuh manusia yang mau peduli. Dan mungkin, manusia itu adalah kamu. Bantuanmu tidak harus besar, tapi harus tepat waktu. Salah satu kebohongan terbesar yang sering kita percaya adalah anggapan bahwa menolong orang lain harus selalu dengan sesuatu yang besar. Uang banyak, solusi sempurna, nasihat panjang. Padahal, dalam banyak kasus paling genting dalam hidup manusia, yang dibutuhkan bukanlah hal besar melainkan hal yang datang tepat waktu. Bayangkan seseorang yang sudah terlalu lama menahan beban. Ia tidak lagi mencari solusi jangka panjang. Ia tidak sedang memikirkan masa depan 5 tahun ke depan. Yang ia pikirkan hanya satu hal, bagaimana caranya aku bisa melewati hari ini. Di titik seperti itu, bantuan kecil bisa menjadi sangat besar. Satu pesan yang datang di saat yang tepat bisa terasa seperti cahaya di ruangan gelap. Satu ajakan bicara bisa menjadi alasan untuk tidak menyerah malam itu. Satu perhatian tulus bisa mengingatkan seseorang bahwa ia masih berarti. Masalahnya, banyak orang menunda. Kapan-kapan aku hubungi, nanti saja, sekarang aku sibuk. Ah, dia kelihatannya baik-baik saja. Dan tanpa disadari, penundaan itu berubah menjadi jarak. Jarak berubah menjadi kesepian. Kesepian berubah menjadi keputusan yang tidak bisa ditarik kembali. Takdir tidak pernah meminta kesempurnaan. Takdir hanya meminta kehadiran. Ketika dorongan untuk menolong muncul di hatimu, itu bukan perasaan acak. Itu adalah alarm batin. Dan seperti semua alarm, jika terus diabaikan, lama-lama kita terbiasa tidak mendengarnya lagi. Padahal, alarm itu berbunyi karena ada sesuatu yang genting. Bantuan yang datang terlalu cepat mungkin belum dibutuhkan. Bantuan yang datang terlalu lambat seringkali kehilangan makna. Itulah sebabnya kata kuncinya adalah sekarang. Sekarang saat kamu tergerak. Sekarang saat hatimu terbuka. Sekarang saat takdir mempertemukanmu dengan peran ini. Dan jangan remehkan apa yang bisa kamu lakukan. Kamu tidak harus menyelamatkan hidup seseorang sepenuhnya. Bahkan hidup manusia jarang berubah karena satu peristiwa besar. Ia berubah karena satu momen kecil yang tepat, yang kemudian membuka pintu bagi harapan baru. Jika kamu bertanya, apa yang bisa aku lakukan? Jawabannya sederhana, lakukan apa yang bisa kamu lakukan hari ini. Karena seringkali, itulah satu-satunya hal yang dibutuhkan takdir darimu. Jiwa terpilih selalu dipanggil saat orang lain tidak peka. Tidak semua orang akan merasakan panggilan ini. Dan itu bukan berarti mereka jahat atau tidak peduli. Sebagian orang hanya sedang terlalu penuh dengan urusan mereka sendiri. Terlalu lelah, terlalu sibuk, terlalu mati rasa. Namun jiwa terpilih berbeda. Jiwa terpilih bukanlah jiwa yang paling suci atau paling benar. Ia justru seringkali adalah jiwa yang pernah hancur, pernah jatuh, pernah merasa sendirian, dan pernah berharap ada seseorang yang hadir di saat-saat terberatnya. Pengalaman itulah yang menajamkan empati. Itulah sebabnya kamu bisa merasakan sesuatu ketika orang lain tidak. Saat yang lain melihat konten lalu berlalu, kamu berhenti. Saat yang lain menganggap ini biasa saja, hatimu terasa tersentuh. Saat yang lain menertawakan, kamu justru terdiam. Itu bukan kelemahan, itu kepekaan. Dan kepekaan adalah ciri jiwa yang masih hidup. Takdir selalu bekerja melalui orang-orang seperti ini. Bukan melalui kerumunan, tetapi melalui individu yang mau mendengar suara hati. Orang yang berani peduli di dunia yang semakin terbiasa acuh. Orang yang masih mau bertanya, apakah aku bisa membantu? Ketika mayoritas memilih diam, jiwa terpilih seringkali tidak sadar bahwa dirinya terpilih. Ia tidak merasa istimewa, ia hanya merasa tidak tega. Tidak tega melihat orang terluka. Tidak tega membiarkan penderitaan berlalu begitu saja. Tidak tega menutup mata. Dan justru karena itulah, takdir mempercayakan peran ini kepadanya. Karena dunia tidak kekurangan orang pintar. Dunia tidak kekurangan orang kuat. Namun dunia sangat kekurangan orang yang mau peduli tanpa pamrih. Jika kamu merasa panggilan ini berat, itu wajar. Peran jiwa terpilih memang tidak selalu nyaman. Ia menuntut keberanian untuk hadir, bahkan ketika tidak ada tepuk tangan. Ia menuntut ketulusan,
bahkan ketika tidak ada balasan. Namun percayalah, takdir tidak pernah salah memilih. Jika kamu dipanggil hari ini, itu karena kamu mampu menanggungnya. Bukan dengan kekuatan fisik, melainkan dengan kedalaman hati. Dan mungkin, tanpa kamu sadari, peran ini juga sedang membentukmu menjadi versi dirimu yang lebih utuh. Karena pada akhirnya, jiwa yang menolong tidak pernah pulang dengan tangan kosong. Ia pulang dengan makna. Siap. Berikut kesimpulan dan penutup yang emosional, mengikat seluruh poin, dan kuat sebagai penutup video, dirancang untuk meninggalkan bekas di hati, memicu refleksi, komentar, dan share. Kesimpulan, saat semua poin bertemu dalam satu keputusan. Dari awal sampai titik ini, satu benang merah terus terhubung dengan jelas. Kamu tidak berada di sini secara kebetulan. Poin demi poin telah menunjukkan bahwa takdir bekerja dengan cara yang halus namun tepat. Ia tidak berteriak, ia tidak memaksa, ia hanya mempertemukan jiwa yang siap dengan peran yang dibutuhkan. Dan hari ini, pertemuan itu terjadi pada dirimu. Kamu telah memahami bahwa panggilan ini nyata, bahwa ada seseorang di titik terendah hidupnya, bahwa bantuan tidak harus besar, tapi harus tepat waktu, dan bahwa hanya jiwa yang peka yang mampu mendengar panggilan ini saat yang lain berlalu tanpa rasa. Semua itu bermuara pada satu hal sederhana namun sangat menentukan. Pilihanmu. Takdir selalu memberi ruang bagi kehendak bebas. Ia tidak memaksamu menolong. Ia hanya menunjukkan kesempatan. Karena nilai dari sebuah kebaikan bukan terletak pada besarnya tindakan, tetapi pada kesadaran untuk memilih peduli ketika kamu bisa saja mengabaikan. Dan jika kamu masih di sini, masih mendengarkan, masih membaca hingga bagian ini, itu artinya hatimu telah membuat keputusan bahkan sebelum kamu menyadarinya. Jangan biarkan panggilan ini berlalu. Sekarang, sebelum kamu menutup video ini, sebelum kamu kembali ke rutinitasmu, berhentilah sejenak. Tarik napas. Rasakan apa yang muncul di dadamu. Jika ada dorongan kecil untuk melakukan sesuatu apapun itu, jangan abaikan. Kirim pesan, tanyakan kabar, berikan perhatian, atau cukup hadir dengan tulus. Kamu tidak perlu tahu akhir ceritanya. Kamu hanya perlu melakukan bagianmu hari ini. Karena seringkali, dunia berubah bukan oleh orang-orang yang paling hebat, tetapi oleh mereka yang bersedia melakukan satu kebaikan kecil di saat yang paling dibutuhkan. Jika suatu hari nanti kamu bertanya-tanya mengapa hidupmu terasa lebih bermakna, mungkin jawabannya sederhana, karena pada satu hari, di satu momen, kamu memilih untuk mendengar panggilan takdir dan tidak mengabaikannya. Dan jika pesan ini sampai ke hatimu, itu karena jiwamu memang diciptakan untuk peduli. Terima kasih telah menjadi jiwa yang tidak mati rasa. Terima kasih telah memilih untuk hadir. Takdir melihatmu, dan hari ini, kamu telah menjawabnya.